Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang kemandirian Desa Pagedangan. Desa Pagedangan berada di wilayah Tangerang, Banten. Menurut masyarakat setempat, desa ini didirikan pada tahun 1935. Desa ini menjadi pusat perhatian kegiatan masyarakat karena letaknya yang strategis. Sejak tahun 2012, Desa Pagedangan dinobatkan sebagai desa terbaik seprovinsi Banten. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan desa ini sebagai peringkat 8 desa terbaik nasional. Desa ini dianggap mampu mengembangkan kemandirian desa, antara lain melalui badan usaha milik desa. Desa Pagedangan terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Luas wilayah Desa Pagedangan mencapai 464,607 hektar. Dulunya desa ini merupakan wilayah pertanian, namun kini sebagian wilayah desa telah berubah menjadi wilayah pengembang. Dilihat dari keadaan sosial dan pola hidup masyarakat yang beragam, Desa Pagedangan memiliki masyarakat yang heterogen. Desa Pagedangan terletak di pusat Kecamatan Pagedangan. Batas wilayah sebelah utara adalah Desa Lengkong, sebelah selatan Desa Situgadung, sebelah barat Desa Cicalengka, dan sebelah timur yaitu Desa Sampora. Desa Pagedangan meliputi 4 kampung dusun, 13 RW, dan 58 RT. Jumlah penduduknya berkisar 10.589 jiwa dengan 2.805 kepala keluarga. Tahun 2014, Desa Pagedangan mendapat gelar juara 1 desa terbaik tingkat Provinsi Banten dan meraih peringkat ke-8 desa terbaik tingkat nasional. Itu yang agak lamanya ini padahal udah Situgadung kan. Pertama, dilihat dari sarana prasarana kantor, bagaimana lingkungannya, penataannya, kerapihannya, pelayanan publiknya, pelayanan kantornya, fasilitasnya, sarana prasarana, apakah bagus atau tidak. Yang kedua, mungkin dari segi program-program, 4-8 indikator tersebut, seperti program pendidikan, program PKK, dan sebagainya, mungkin berjalan dan administrasinya rapi. Mungkin dari segi pelayanan, kami pun punya satu sistem di mana mungkin di Kecamatan Pagedangan, bahkan di Provinsi Banten, mereka belum pakai sistem aplikasi, kita sudah punya sistem aplikasi. Desa Pagedangan menjadi desa terbaik karena dianggap menjadi desa mandiri. Salah satu program yang membawa Desa Pagedangan ini menjadi desa mandiri adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Desa Pagedangan sendiri merupakan desa binaan yang menjadi proyek percontohan di Kabupaten Tangerang. Berbagai kabupaten dari wilayah lain di Indonesia kerap mengunjungi desa ini untuk melihat bagaimana desa ini dijalankan secara mandiri. Kecamatan Pagedangan sih kami mengharapkan memang semua desa seperti ini gitu ya. Cuman alhamdulillah memang yang baru berkembang mengadakan BUMDes baru Desa Pagedangan. Dan kami juga banyak dikunjungi oleh kabupaten kota lain untuk studi banding mungkin di tempat dan wilayahnya untuk mengadop BUMDes Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pagedangan untuk bisa dikembangkan di wilayah lain. Kali ini Desa Pagedangan mendapat kunjungan dari pemerintah daerah Kabupaten Dairi, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kita dapat informasi bahwa di Kabupaten Pagedangan ini sudah ada badan usaha milik desa. Yang kita dapat informasi bagaimana badan usaha ini
mengembangkan potensi desa sehingga perekonomian di desa itu dapat berkembang dengan baik. BUMDes ini didirikan berdasarkan peraturan desa nomor 7 tahun 2013, di mana lembaga-lembaga masyarakat bersepakat untuk menjadikan BUMDes ini sebagai satu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dalam pemberdayaan, baik itu di bidang usaha, kuliner, bidang tenaga kerja, bidang swasta dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk menjembatani, memfasilitasi gitu kan wadahnya itu. Jadi untuk memfasilitasi daripada masyarakat yang ada di wilayah Desa Pagedangan. BUMDes di Desa Pagedangan berdiri sejak tahun 2013. Di Kabupaten Tangerang, pelaksanaan BUMDes ini baru diadakan di Desa Pagedangan. Melalui program pemberdayaan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2WKSS, dilakukan penataan 100 rumah tidak layak menjadi rumah sehat pada tahun 2012. Program ini dilakukan di 1 RW dan 2 RT di wilayah Desa Pagedangan. Itu menyatu ya Bu ya, kerjasamanya. Itu kan kita butuh modal, karena kalau kita itu kalau dari PUKK itu ya kalau nggak dari situ dari mana lagi? Nah, karena untuk kemajuan warganya di sini itu kan itu udah program desa Bu, udah adalah program desa untuk BUMDes itu. Jadi ada ini kesinambungan untuk kesejahteraan warganya gitu. Untuk rumah binaan 100 rumah itu buat rumah contoh. Yang dari kesehatannya itu ada PHBS-nya itu kan supaya rumah sehat itu syaratnya itu. Rumah sehat itu harus bebas dari rokok. Satu itu. Dulu kan kita ngasih bantuan tanaman itu Pak. Iya. Udah itu Pak ditanam, udah itu hasil belum? Udah hasil alhamdulillah itu sekarang jeruk-jeruk nipis, atau kembang-kembang gitu. udah ditanam Bu. Ya buat bunga juga udah ada semua. Ya dipampatin ya namanya daripada kosong gitu. Iya, Pak. Dipampatin. Ya terlihat hijau lah gitu. Iya, saya dan teman-teman ya menjadi pelatihan di tanaman jadi Ibu PKK suruh nanam ini buat kesehatan, tanaman ini buat ini, terutama kan ya taman toga model lengkuas, kunir, terus model jeruk nipis, jeruk limo kan ditanam semua sama saya tuh. Jadi alhamdulillah semenjak ada itu saya ya istilahnya tadinya untuk belanja ke warung jika berkurang gitu, misalnya buat kesehatan keluarga batuk-batuk bisa kita ngambil jeruk nipis diparut, diperbus jadi minum airnya. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak Bu. Kerjaan saya emang ya ngojek saya kerjaannya. Penghasilan ya alhamdulillah saya 100.000 ke 200.000 kadang ya nggak tentu lah Bu, namanya ojek ya alhamdulillah, tapi kecil besarnya kan itu kan disyukuri sama saya. Terutama ya ini kesehatan ya masalah itu dinilai itu apa tuh maksudnya nilai ke ekonomis ya itu relatif ya, tapi yang terpenting kesehatan saya mah. Penting kesehatan, keluarga sehat, saya sehat kan masalah usaha mah nanti menyusul kalau udah sehat semua mah. Gitu saya pikirnya. Masyarakat Pagedangan, di mana program LPPK ini adalah merupakan salah satu penemuan dari sistem pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Seiring dengan perkembangan wilayah yang tadinya wilayah pertanian Pagedangan ini berubah menjadi wilayah perumahan, otomatis untuk pembuangan sampah ini kita antisipasi. Pertama untuk kebersihan, kemudian yang kedua tidak menjadikan kotor, kemudian ada aktivitas masyarakat. Nah, untuk TPST itu sementara ini segmen kami sebagai project di wilayah desa hanya untuk
beberapa perumahan. Pagedangan merupakan satu-satunya desa di Tangerang yang memiliki TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu dengan sistem insenerator atau pembakaran sampah. Sistem insenerator ini sendiri sudah lolos seleksi dan uji coba Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Karena di dalam pengolahan sampah itu adanya recycle, reducer, terus ya pengongkosan ya. Nah, ini alat ini sebetulnya tindakan terakhir yang kita lakukan karena yang kemusnahan itu nggak ada jalan lain yaitu pembakaran dengan alat insenerator. Itu sederhana ini ya. Ini bisa didaur ulang. Ini bisa didaur ulang dan ini harus dikomposkan. Ya. Nah, yang seperti yang begini ini terkasa di reducer. Dijadikan kompos. Nah, itu harus memenuhi syarat juga di dalam pembakaran itu. Pertama, panas harus tinggi. Kalau yang berbahaya harus dimasukkan ke wilayah ini, ruangan ini yang terdiri dari distilasi, screening. Jadi karena di sini ada screening dan si asapnya juga harus dibakar lagi supaya lebih sempurna panasnya. Sekali proses. Karena ini langsung, jadi misalkan pembakaran langsung dimasukkan ke sini. Misalkan kalau yang mau melalui ini yang berbahaya, itu kalau yang nggak berbahaya kita bisa langsung aja di sini. Asal temperaturnya tinggi di sini. Sementara itu di sekitar pekarangan TPST ditanamlah banyak pohon hijau untuk menyerap sisa karbon dioksida dalam proses pembakaran. Nah, tapi ini ada kelemahannya, kita kan belum punya alat penggilingan. Disebutnya itulah pencacahan ya. Ya. Itu aja. Tapi ini tanpa dicacah aja kita sudah berhasil. Tapi kadang-kadang ya ada juga yang lolos seperti ini kan. Wajar-wajar lah gitu ya. Metode-metode khusus yang harus kita kuasai itu biasanya tergantung kompleksitas dari sampahnya sendiri. Karakter sampahnya, misalkan kalau sampah dari buah-buahan itu ya waduh paling rawan itu. Kalau yang hanya rumput gitu ya, daun-daunan kering itu enggak, itu mudah lah ya. BUMDes itu jadi badan usaha milik desa ya. Jadi semua badan usaha seperti BDKM segala termasuk di dalam BUMDes. BUMDes menaungin kegiatan kita gitu. BKM adalah badan kesuadayaan masyarakat yang meliputi UPL atau Unit Pengelola Lingkungan, UPS atau Unit Pengelola Sosial, dan UPK atau Unit Pengelola Keuangan. Kalau di UPK, Unit Pengelola Keuangan, kita juga ada pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir itu juga harus ada tabungan dari masyarakat dulu, gitu. Masyarakat menabung, baru kita bisa dipinjami. Kita menggulirkan dana untuk masyarakat yang benar-benar mau atau memulai dan modal awal ataupun yang sudah punya usaha. Jadi mengembangkan usaha mereka gitu dengan pinjaman dari kita, dari UPK ini. Syarat lain, dia harus bertempat tinggal di Pagedangan, pertama, punya KTP KK, terus dia punya usaha yang jelas itu. Pertama memang dari keinginan untuk punya usaha itu sendiri ya. Punya usaha, kemudian merasa sangat mudah dengan BUMDes itu. Artinya gini, kalau ibu pinjam itu segala macam ke bank kan ribet kayaknya ya, pakai persyaratan ini itu, jaminan segala macam, dan ibu nggak ada lah gitu. Tapi dengan BUMDes itu ya kita hanya tinggal membuat kelompok, per kelompok itu 5 orang, ibu-ibu dari semua itu pedagang, dia bentuk itu 5 orang, satu kelompok kita ajukan, kemudian apa itu usahanya, tinggal seperti itu aja, hanya fotokopi KTP selesai, artinya nggak ribet gitu. Nggak ribet gitu dan sangat dimudahkan gitu.
Tapi memang ada komitmen di situ. Kalau misalnya kelompok itu tidak bisa bayar, itu nanti kita kena artinya nanti kelompok ini nggak bakal dikasih pinjam lagi gitu. Jadi ada daftar di sananya. Tapi kalau kita lancar terus ya alhamdulillah sampai dengan sekarang ini saya bisa pakai. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan melalui berbagai sektor. Pengelolaan usaha milik warga dianggap sebagai cara yang efektif. Usaha dagang, termasuk berdagang kebutuhan pokok dan kuliner, merupakan usaha yang cukup berkembang pesat di desa ini. BKM bersama dengan BUMDes mendirikan sebuah sentra kuliner sebagai wadah untuk menjalankan perekonomian warga. Tujuan awal pastilah kita meningkatkan ekonomi masyarakat, membangun daerah sendiri juga kan. Kita yang lain mungkin juga ada tujuan lain, mungkin sedikit ini kita ingin memberantas orang-orang yang suka pinjam ke bank keliling mungkin ya. Karena bank keliling kita lihat menjerat. Dengan ada pinjaman UPK ini saya berpikir atau kita berpikir akan mengurangilah beban masyarakat yang mungkin terpaksa harus meminjam ke bank keliling. Kalau ke kita lebih ringan dengan jangka waktu lebih panjang, dengan cicilan lebih murah, pasti akan terbantu keseluruhannya. Ntar dari segi ekonomi, kalau ekonomi kita jalan, insya Allah desa itu akan maju. Unit mengelola keuangan dengan sistem simpan pinjam ini mulai dilakukan sejak tahun 2007. Dana pinjaman dapat diangsur selama 10 bulan tanpa biaya jasa apapun. Kita sudah memulai tahun 2014 ini udah kita mulai dengan tidak memakai jasa pinjaman bentuknya. Jadi pinjaman itu kalau meminjam 3 juta, pengembaliannya juga 3 juta lagi dengan angsuran 10 kali 300.000 per bulannya. Jadi anggota KSM itu pasti merasa sangat terbantu. Para anggota pengurus UPK merupakan sukarelawan. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan peminjaman. Kokom Komaroh merupakan anggota KSM yang meminjam dana untuk usaha penjahitan kaos daur ulang. Masuk Bu, masuk. Nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Wah, mau lihat engkau? Dulu kan ada mesin manual Bu ya, itu kan mesin turunan dari dulu, kita nggak beli mesin dulu mah Bu ya, cuman mesin manual aja. Terus awalnya cuma dibeliin ini aja, benang-benang aja gitu, keperluan ngejahit aja. Ini pinjaman modal baru lagi Bu, yang sekarang udah 3 juta, ya saya beliin aja mesin jahit. Kokom tinggal di Kampung Cicayur 1, Pagedangan. Ia telah merintis usaha jasa menjahit kaos daur ulang sejak 5 tahun yang lalu. Sekarang berhubung di kita banyak yang itu bangunan, yang kuli bangunan kita bikin ini aja nih, menampung orang ini baju buat kebangunan gitu, para pegawai gitu. Ini bahannya kan dari orang-orang yang mencari baju bekas gitu, yang tuker-tukeran ya Bu ya. Terus ada ya dari orang tersebut dibawa ke rumahnya, dijual ke pemborong itu Bu. Terus dari pemborong itu dibawa ke saya, dibikin baju ini gitu, baju daur ulang gini udah ada cubluk gitu ya, dibikin cubluk sama saya sama tak lengan panjang. Nanti tuh sama pemborong itu kan saya cuma jasa Bu ya, ngejahit doang. Tuh sama pemborong itu nanti dia yang ngejual lagi ke bangunan itu Bu. Biasanya kan dari habis maghrib itu udah pada datang Bu ya, yang borong itu. Dari maghrib saya potongin ya gitu. Pas nanti saya bangun malam tuh habis motongin tidur dulu ya Bu ya, istirahat. Terus pas kita jam 2:30 bangun ya alhamdulillah sampai jam 6:30 pada diambil gitu. Ini udah selesai. Nah, pokoknya kira-kira 3 sampai 4 kodi saya selesai.
Suami Kokom, Abdul Wahid, bekerja sebagai pedagang minuman ringan bagi para pekerja bangunan. Mungkin dari bapaknya buat kita makan sehari-hari, atau dari kita buat biaya anak gitu. Baju ini kan 2 baju, dijadikan 1 baju gitu Bu, dikasih cubluk ini ke atasnya buat tutup kepala gitu. Terus sama tangan panjang lengan dipanjangin gitu Bu. Ini juga saya cuman jasa saya mah ya, nanti ada yang bawain lagi gitu ke sini. Dalam sehari, Kokom menyelesaikan jahitan hingga 4 kodi. Biaya jasa untuk 1 baju yang dijahitnya seharga Rp1.000. Dikumpulkan dari ibu-ibu yang itu ke sini. Ini proses dari masyarakat keliling ke sini kumpulnya berkaitan dengan yang tadi akhirnya dijahit, dijadikan baju untuk proyek gitu. Setelah Bapak tampung ya, anggota ini nampung, ntar akan disalurkan kembali untuk dijadikan baju-baju yang dijahit tadi. Kita pilah ya. Berarti ini yang belum jadi dijahit ya? Ya, belum jadi. Baru. Alhamdulillah ya Bu, anak alhamdulillah kita dapat biayain gitu dari ini kita penghasilan alhamdulillah gitu Bu. Anak bisa kita sekolahin gitu. Jadi lah kita walaupun kita nggak punya gaji kayak orang-orang, kita ngumpulin duit dari hasil kerja kita. Misalkan kita dapat seharinya 80 atau 100 misalkan Bu, kita sisihkan buat anak sekolah gitu. Alhamdulillah gini, hidup sejahtera aja Bu lah. Ya pengen hidup sejahtera, anak kebiayain gitu. Masyarakat maupun aparat desa setempat bekerja sama membangun aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan menuju masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Membangun desa berarti pula sejalan dengan membangun sikap kegotong royongan dalam masyarakat. Sejatinya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang guyup. Bahu-membahu membangun desa berarti pula bertanggung jawab pada masa depan bangsa ini. Nilai kebenaran bukan terletak pada banyaknya hal yang didengar, namun pada banyaknya hal yang dapat diterapkan. Mari jadikan hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.